Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Putri Lestari dengan NPM 22411013 dari Prodi Manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema uji hipotesis. Pentingnya uji hipotesis. Pentingnya uji hipotesis adalah untuk membuat keputusan tentang suatu populasi berdasarkan data sampel. Uji hipotesis memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih akurat daripada hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman. Berikut adalah beberapa manfaat uji hipotesis. Untuk membuat keputusan yang lebih akurat, uji hipotesis memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih akurat daripada hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman. Untuk mengurangi resiko kesalahan, uji hipotesis dapat membantu kita untuk mengurangi risiko membuat kesalahan. Baik kesalahan tipe 1 menolak hipotesis 0 yang benar maupun kesalahan tipe 2 menerima hipotesis 0 yang salah. Ada beberapa macam uji hipotesis yang dapat digunakan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing pemilihan uji hipotesis yang tepat tergantung pada jenis hipotesis yang akan diuji, karakteristik data, dan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa yang perlu diperhatikan dalam memilih uji hipotesis. Jenis uji hipotesis dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 adalah pernyataan tentang populasi yang akan diuji. Hipotesis alternatif adalah pernyataan yang berlawanan dengan hipotesis 0. Karakteristik data. Data yang akan digunakan untuk menguji hipotesis untuk memiliki karakteristik tertentu seperti normalitas, homogenitas, varians, dan independensi. Menerima hipotesis 0 yang benar. Tingkat kepercayaan yang umum digunakan adalah 95% dan 99%. Pemilihan uji hipotesis yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat. Pengertian hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan yang belum terbukti kebenarannya, tetapi dapat diuji dengan data. Hipotesis biasanya digunakan dalam penelitian ilmiah untuk menjelaskan suatu fenomena atau hubungan antara dua jenis atau lebih variabel. Hipotesis dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Misalnya, seorang peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan antara rata-rata nilai matematika siswa laki-laki dan perempuan. Hipotesis 0 dalam penelitian ini adalah tidak ada perbedaan antara rata-rata nilai matematika siswa laki-laki dan perempuan. Hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan antara rata-rata nilai matematika siswa laki-laki dan perempuan. Hipotesis harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu tepat. Hipotesis harus dapat diuji dengan data yang tersedia. Operasional, hipotesis harus dapat diukur dan didefinisikan secara jelas. Faktual, hipotesis harus didasarkan pada fakta yang ada. Ekonomis, hipotesis harus dapat diuji dengan biaya dan waktu yang wajar. Penguji hipotesis dilakukan dengan menggunakan mode statistik. Metode statistik yang digunakan tergantung pada jenis hipotesis yang akan diuji, karakteristik data, dan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 diterima atau ditolak. Jika hipotesis 0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara dua atau lebih variabel yang diuji. Jika hipotesis 0 ditolak, maka dapat disimpulkan. Jika hipotesis ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara dua atau lebih variabel yang diuji. Penguji hipotesis merupakan bagian penting dari peneliti ilmiah. Pengujian hipotesis memungkinkan peneliti untuk menguji kebenarannya suatu pernyataan dan membuat keputusan yang akurat. Komponen uji hipotesis. Komponen uji hipotesis adalah elemen-elemen yang harus ada dalam suatu uji hipotesis. Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut. Hipotesis.
Hipotesis adalah pernyataan yang akan diuji kebenarannya. Sampel. Sampel adalah kumpulan data yang mewakili populasi. Sampel yang diambil harus representatif, sehingga dapat mewakili populasi dengan baik. Pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan nilai pada suatu variabel. Pengukuran harus dilakukan dengan tepat dan akurat, sehingga dapat menghasilkan data yang valid. Analisis statis. Analisis statis adalah proses pengelolaan data untuk menguji hipotesis. Analisis statistik yang digunakan tergantung pada jenis hipotesis yang akan diuji, karakteristik data, dan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Kesimpulan. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Teknik sampling dapat digunakan oleh perusahaan untuk membuat keputusan, seperti keputusan tentang produk baru, keputusan tentang strategi pemasaran, atau keputusan tentang lokasi pabrik. Teknik sampling dapat digunakan untuk membuat keputusan tentang populasi. Misalnya, kita dapat menggunakan teknik sampling untuk memutuskan apakah akan meluncurkan produk baru, apakah akan membuat pabrik baru, atau apakah akan mengadakan kampanye pemasaran baru. Kesimpulan. Teknik sampling adalah proses pengambilan sampel dari populasi untuk mewakili populasi tersebut. Sampel yang diambil harus memiliki karakteristik yang sama dengan populasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat tentang populasi tersebut. Ada beberapa macam teknik sampling yang dapat digunakan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan teknik sampling yang tepat tergantung pada tujuan pengambilan sampel, karakteristik populasi, dan sumber daya yang tersedia. Komponen uji hipotesis. Ada beberapa macam teknik sampling yang dapat digunakan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan teknik sampling yang tepat tergantung pada tujuan pengambilan sampel, karakteristik populasi, dan sumber daya yang tersedia. Komponen uji hipotesis. Komponen uji hipotesis adalah elemen-elemen yang harus ada dalam suatu uji hipotesis. Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut. Hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan yang akan diuji kebenarannya. Sampel. Sampel adalah kumpulan data yang mewakili populasi. Sampel yang diambil harus representatif, sehingga dapat mewakili populasi dengan baik. Pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan nilai pada suatu variabel. Pengukuran harus dilakukan dengan tepat dan akurat, sehingga dapat menghasilkan data yang valid. Analisis statis. Analisis statis adalah proses pengelolaan data untuk menguji hipotesis. Analisis statistik yang digunakan tergantung pada jenis hipotesis yang akan diuji, karakteristik data, dan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil dari uji hipotesis. Kesimpulan dapat berupa penerimaan atau penolakan hipotesis nol.